Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Kabarnya baik Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, Alkitab berkata, ibadah yang disertai dengan ucapan syukur akan memberkati kehidupan kita. Dari ibadah itu bukan dengan keterpaksaan, bukan karena keharusan, tapi ibadah itu disertai dengan ucapan syukur. Kristen itu bukan hanya agama, tapi Kristen adalah sebuah hubungan antara kita dengan Allah kita. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini seri yang selanjutnya tentang hidup dalam janji Allah dan berjalan dalam kebenarannya. Saya sengaja ambil gambar tentang labirin. Ada permainan labirin, permainan kuno yang memiliki beberapa makna seperti dalam hidup. Ada jalan buntu, ya, ada rintangannya, ada belokan yang tidak terduga, tetapi ada ketekunan dan strategi yang mana seseorang dapat menemukan jalan yang benar. Bapak Ibu pasti pernah ya main labirin ya, betul ya? Di Jawa Timur Park itu ada. Saya waktu itu dengan almarhum bapak saya masih ada, diajak ke sana. Saya disuruh masuk labirin. Saya masuk gak bisa keluar. Saya coba teriak-teriak, untung saya agak tinggi. Jadi labirinnya terbuat dari tanaman. Jadi saya bisa bahasa Jawanya nginceng. Oh, endi jalan keluare gitu ya. Ya karena sepi waktu itu, baru awal-awal Jawa Timur Park ya. Terus saya bisa keluar. Labirin itu apa ya bahasanya kita apa ya, lebih apa ya? Permainan apa itu ya? Saya tahunya sih labirin ya. Nggak tahu kalau ada bahasa lain ya. Ini mengajarkan kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Karena kalau kita salah lorong, maka kita menemukan jalan buntu. Kita bisa kembali lagi dan kita harus berhati-hati. Kita mengingat, belokan yang tadi itu jalan buntu. Kalau kita nggak mengingat belokan yang tadi, belokan yang sebelumnya, maka kita akan kembali lagi untuk berusaha ke tempat yang semula dan mulai memikirkan ulang mana nih yang benar. Dalam permainan labirin ini ada ujian kebijaksanaan ya dan strategi yang mana menguji kemampuan kita berpikir secara strategis untuk memecahkan masalah. Karena permainan labirin ini menganalisis jalur yang tersedia. Jalurnya kan banyak. Kita bisa masuk lewat lorong manapun. Terserah kita mau lewat lorong yang mana. Tapi kita harus bisa menganalisis jalur-jalur mana yang sekiranya itu bisa kita lewati. Yang kedua, mencoba berbagai cara untuk mencapai tujuan. Lorong labirin ini meskipun permainan, sebenarnya ini ada makna yang tersembunyi di balik permainan ini. Jika ketemu jalan buntu, ya jangan diem saja di situ. Betul nggak kira-kira? Kita harus kembali lagi mungkin cari jalan yang baru. Terus seperti itu berulang-ulang sampai kita menemukan jalan yang benar. Yang ketiga adalah belajar dari kesalahan saat menemui jalan yang buntu tadi. Dalam kekristenan, labirin seperti ini kadang-kadang digunakan seperti simbol iman, di mana seseorang mencari kebenaran dan mendekat dengan Tuhan. Orang Kristen ini berbagai macam aliran, sinode, tafsiran. Tujuannya satu, ingin ketemu dengan Tuhan dan ingin mendekat dengan Tuhan. Betul kira-kira? Ada yang ibadahnya dengan musik full, ada yang ibadahnya hanya dengan permainan keyboard saja, dengan organ saja. Semuanya mengarah kepada Tuhan Yesus. Tapi di tengah-tengah perjalanan, setiap orang percaya ini menemukan labirinnya masing-masing. Tiba-tiba dia belok, kepingin belok,
disangka jalannya benar, yalah ternyata buntu. Labirin juga bisa diartikan sebagai dunia yang kompleks dan penuh pilihan. Seperti yang saya katakan tadi, terserah mau lewat lorong yang mana. Karena di setiap persimpangan ada keputusan yang harus dibuat. Betul ya? Kalau Bapak Ibu ngikutin, apa ya kalau bahasa kita dulu ya? Jalan tikus atau apa ya? Saya lupa deh. Tapi saya taunya labirin. Saat kita ketemu persimpangan, ada 2 sampai 3 lorong, kita harus memilih. Saya mau kanan, mau kiri, atau mau lurus. Ya ada banyak orang yang kembali lagi sih memang. Nah itu sebuah keputusan yang harus diambil. Di dalam labirin, kita nggak main sendirian. Lek main sendirian, bahasa Jawanya medeni. Pasti ada orang lain juga yang main. Pernah nggak main bersama orang-orang yang kita nggak kenal, terus orang itu menyesatkan kita. Belok ke kiri, itu jalannya langsung tembus. Padahal dia habis dari situ jalannya buntu. Di dalam kehidupan kita ada orang yang seperti itu. Dia tahu jalannya itu buntu, tapi ngomong ke kita jalannya itu tembus. Ya inilah memang interaksi kita, perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Karena banyak jalan yang menyesatkan. Banyak situasi kondisi yang bisa membuat kita itu salah jalan. Contoh, kalau dalam keadaan yang sangat genting, dalam keadaan yang mepet waktunya, kita yang hafal jalan bisa salah ambil langkah. Ada yang pernah mengalami? Saya sama istri, 2 bulan yang lalu, kita sudah dekat dengan tujuan di Surabaya, tinggal puter balik, setelah itu belok kiri, nyampe. Istri saya bilang, lebih baik lewat tol, lebih cepat, padahal saya sudah antri. Namanya Adam, mendengarkan suara Hawa, Bapak Ibu. Nah saya sudah antri di belakang mau putar balik. Oh iya juga ya. Lah itulah saya, karena cepat-cepat itu. Iya ya, ngapain ya? Oke, saya ambil kiri, saya masuk tol, jepret. Seharusnya saya ke Satelit. Saya masuk di Gunung Sari. Gunung Sari itu ada 2. Satu masuk untuk ke Malang, satu masuk untuk ke Surabaya lagi, betul ya? Namanya saya langsung masuk ke arah Malang, teng, saya sudah tap, teng. Sayang, kayak iki salah deh. Kamu ya apa sih? Loh ya wes ah. Gak ada belok, waduh sudah arah Malang. Nah, sudah arah Malang nih Bapak Ibu, ya. Ya kalau yang nggak tahu dibayangin aja ya. Sudah arah Malang, iki saya udah mikir harus turun mana? Turun Waru, betul ya, turun Waru. Oke, turun Waru, nanti agak jauh dikit kita melambung baru kita putar balik gitu, betul ya. Saya udah turun Waru bener nih sama istri saya. Teng. Saya udah pikir saya melambung ke sana baru putar balik. Di situ ada putaran belok kanan. Ini loh sudah putaran, ini sudah pasti Surabaya. Lah saya kembali lagi belok deh. Teng. Arah Mojokerto Bapak Ibu. Nggak bisa keluar saya. Marahlah saya di situ. Kamu itu, lah kamu. Waduh bertengkar wis dua-duanya. Lah kamu ya apa? Wah wis gak jadi. Akhirnya kami turun Gresik Bapak Ibu. Padahal dari Gunung Sari mau ke Satelit kan tinggal sak plumplik gitu ya. Lewat Mall Goci itu loh. Kan deket ya lewat McD itu udah nyampe. Sampai Gresik kami, sampai muka saya merah, bau antar ngebut ngomong kayak wis. Dalam kehidupan kita, terkadang kita sudah tahu jalan, tapi situasi kondisi membuat kita salah ambil langkah. Ada yang pernah mengalami? Kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini supaya jalan kita lurus. Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa keluar dari labirin? Boleh dibantu klik? Jawabannya cuma satu. Boleh dibantu klik? Nah ini. Kita harus bisa melihat dari perspektif
dari atas. Kalau labirin kita lihat dari sisi kita, semuanya jalan bisa buntu, bisa keluar. Kita nggak tahu mau ngambil kiri atau mau ngambil kanan. Tapi kalau kita punya navigasi dari atas, kita sedang posisi di sini, ada 2-3 persimpangan. Kalau yang atas sudah tahu jalan yang mana harus kita ambil, pasti kita nggak akan tersesat. Betul nggak kira-kira? Harus ada perspektif dari atas. Sama dengan kehidupan kita. Kita nggak bisa menentukan jalan mana yang kita pilih. Kita salah atau kita benar. Kita butuh Tuhan yang di atas. Amin. Sudah tanya Tuhan saja. Apa yang harus kami lakukan? Jalan mana yang harus kami pilih? Di situ Tuhan akan berikan tuntunannya kepada kita. Supaya kita tidak tersesat. Karena kalau kita sudah tersesat kayak saya tadi Bapak Ibu, jauh Gunung Sari ke satelit, dari Gunung Sari melambung ke Gresik Bapak Ibu, luar biasa. Memang sih saya tetap nyampe di satelit, tapi yang terbuang apa? Waktu, etol, Pertalit. Karena Pertamax sedang dioplos gitu ya. Pertalit. 3 ini. Yang keempat, emosi. Gonok gawene tukaran Bapak Ibu. Gara-gara nuruti tadi. Nah, tapi saya bilang gini, ya kamu gak punya pendirian loh kan. Saya yang kena Bapak Ibu. Tetap kita tuh ngalah kayaknya ya. Tapi ya akhirnya ya wis lah. Oke, jadi guyon akhirnya. Ya, kita butuh Tuhan, kita butuh penolong yang ada di atas. Karena Tuhan yang tahu jalan mana yang harus kita lalui. Amin. Makanya firman Tuhan itu pelita bagi kita. Firman Tuhan itu menolong kita. Kita baca ayat ini, 2-3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Bertindak yang bagaimana? Bertindak yang kalau kita sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Jadi menyerahkan kepada Tuhan bukan pada saat sudah salah jalan, tapi menyerahkan kepada Tuhan sebelum kita mengambil langkah. Yang setuju katakan amin. Saat kita bertanya, Tuhan, mana yang harus kami ambil? Tolong pimpin hidupku, sertai hidupku. Dia akan bertindak menolong kita. Jangan seperti ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita undang Tuhan masuk ke rumah. Kita undang Tuhan masuk ke pekerjaan kita. Kita undang Tuhan masuk ke sekolah kita, ke kuliah kita. Tapi ibaratnya kita suruh Tuhan duduk di kursi yang mewah, yang empuk. Udah, anggap aja rumah. Tuhan, engkau sudah masuk rumahku, silakan duduk. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak memperdulikan Tuhan. Memang Tuhan sudah masuk, tapi Bapak Ibu tidak memperdulikan Tuhan. Bapak Ibu tidak minta pimpinan Tuhan. Tidak ngajak ngobrol Tuhan. Bapak Ibu baru ngajak ngobrol Tuhan kalau Tuhan berantakan semua. Aduh, aku butuh pertolongan Tuhan. Tuhan dari dulu sudah kita undang di rumah. Ya Tuhan diam aja. Kenapa? Karena kita bertindak sendiri. Kita merasa Tuhan sudah di rumah dan semua akan baik-baik saja. Belum tentu, kenapa? Sama seperti saat Tuhan Yesus ada di kapal, betul ya? Pada saat Yesus ada di kapal, Tuhan dibiarin, bahkan Tuhan sampai apa? Tidur, dan muridnya kena badai, mereka berusaha sedemikian rupa, untuk supaya kapal itu tidak karam, dan hampir karam mereka baru ngomong, Tuhan apakah engkau tidak peduli? Mungkin Tuhan sampai tersenyum, alah. Dari awal berangkat ya aku di situ. Kamu kok enggak minta pimpinanku. Ini kesalahan kita.
Benar Tuhan kita udah undang. Benar Tuhan sudah ada di rumah tangga kita. Namun kita terkadang dan tersering kita anggurin Tuhan. Kita diemin Tuhan. Kita berjalan sendiri. Kita bekerja sendiri. Kita begitu-begitu tasnya sendiri. Kalau kembali ke labirin, hidup kita muter terus. Habis jalan kanan, belok kanan, mentok. Putar balik lagi. Ambil kiri, mentok. Gimana sih ini? Balik lagi. Ingat, yang tahu jalan keluar, way out, itu hanya Tuhan yang di atas. Kalau kita nggak mengandalkan dan bertanya sama dia, ya dia akan biarin, ya sekarangmu. Sama seperti para murid dibiarin. Seharusnya para murid, kalau menurut saya, kalau dari awal melibatkan Yesus, tidak akan mungkin mereka sampai terjadi badai yang mengancam kayak mereka. Karena Tuhan tinggal ginikan saja badainya. Semua akan reda. Mereka tahu Yesus adalah Tuhan. Para murid tahu Yesus adalah Mesias. Tapi mereka hanya sekedar tahu dan tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita mungkin seperti itu. Jadi kalau kita merasa akhir-akhir ini hidup kita naik turun, turun naik, muter lagi, belok lagi, muter lagi. Anda sedang merasa ada di labirin. Gak ada jalan keluar ini. Aku udah coba ke sana, aku udah coba ke situ. Kayaknya semuanya jalan buntu. Atau kita melewati jalan yang sama, tikungan yang sama. Namun semuanya buntu. Tahu kenapa? Karena kita tidak meminta arah daripada Tuhan yang di atas. Kalau kita percaya Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan ada di rumah kita, di perusahaan kita, di sekolah kita, di dalam kehidupan seluruh keluarga kita, kita juga harus libatkan Tuhan supaya Tuhan memimpin jalan kita. Amin. Karena kalau enggak, dia enggak bertindak. Kalau Pastor berkata, serahkan dulu, percaya dulu, baru dia bertindak. Artinya apa? Ternyata manusia ada banyak yang cuma percaya, tapi enggak mau serah. Saya sih yakin Tuhan baik, kayak bawa tas. Tapi bebannya dibawa kemana-mana. Kok berat ya Tuhan? Katanya Tuhan menolong aku. Katanya Tuhan pasti pulihkan hidupku. Katanya kalau siapapun yang datang kepada Tuhan dengan berbeban berat dan berbadan berat seperti saya, akan diberikan kekurusan, bukan? Keringanan. Tapi kenapa kok masih berat hidupku? Karena engkau nggak mau menyerahkan. Kalau Bapak Ibu mau pergi kemana-mana, bawa tas besar, terus Bapak Ibu naik mobil, saya mau tanya, tasnya ditaruh apa tetap dibawa Bapak Ibu? Kenapa? Biar enggak berat, betul ya? Kenapa kita enggak lakuin itu kepada Tuhan? Sudah tahu bebannya berat, tapi masih dibawa kemana-mana. Sudah tahu hal itu melukai dirinya, hal itu tidak menjadi hal yang disenangi, tapi dibawa kemana-mana. Contoh, aku benci. Lek digini no. Sakit hatiku. Loh, sudah tahu itu sakit tapi kok disimpan. Bapak Ibu mau nyimpan sampah? Mau nyimpan sampah Bapak Ibu? Oke, contohnya kulit pisang. Minggu kemarin Bu Retno ngomong tentang pisang. Kulit pisang, habis kita makan pisangnya, Bapak Ibu makan pisangnya atau kulitnya kira-kira? Pisangnya kan, ya buahnya ya. Kulitnya dibuang enggak? Coba kulit itu Bapak Ibu taruh di saku Bapak Ibu berhari-hari, yang terjadi apa kira-kira? Busuk. Seneng enggak? Bau, betul ya? Sama, kalau kita menyimpan luka, kita menyimpan sesuatu yang enggak enak, tapi Bapak Ibu bangga dengan luka itu. Aku gak bisa ini, wis sampai mati. Waduh, angel gitu.
kita nggak mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ya Tuhan diam. Tapi kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Makanya kita capek-capek sendiri. Pernah lelah? Pegel aku, Om. Merasa enong. Sudah gini-gini ya Bapak Ibu ya. Capek rasanya Om. Dia nggak berubah. Saya sudah berdoa siang malam. Wah, kurang pagi saya bilang gitu. Bahkan siang malam. Saya sudah berpuasa berapa hari? 3 hari, tambahin 7. Capek. Loh, kenapa kamu capek? Karena kamu nggak serahkan. Kamu berjalan sesuai kehendak dan pikiranmu. Kamu nggak berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Nggak mau minta pimpinan Tuhan. Dan engkau akan terus mengalami yang namanya capek. Dulu saya pelayanan capek. Yes. Saya katakan sama seseorang. Selalu hamba Tuhan senior. Kamu berapa kali ibadah Riko? 1 kali. Waktu itu masih malam Bapak Ibu. Sore apa malam ya? Malam. Minggu jam 6 ya, masih ingat ya. Perubahan transisi dari Senin jam 6 ke Minggu jam 6. Sekarang Minggu setengah 7 dan 9. Om, aku ini loh Om, habis pelayanan, capek sekali. Om ini ngomong apa? Kamu salah. Kok bisa salah? Kamu salah. Melayani Tuhan gak ada capeknya, melayani Tuhan itu sukacita. Waduh, otak saya muter Bapak Ibu. Ini orang sok rohani, hati saya gitu waktu itu. Om berapa kali ibadah? 2 kali, cabangnya 2. Khotbah 2 kali. Gak capek Om? Enggak, saya menikmati. Saya mikir, ini orang minum vitamin apa ya? Karena saya pernah dikasih vitamin oleh Pak Timotius Subekti, Bapak Ibu. Nggak tahu dari Cina atau dari Amerika, 1 butir itu untuk rakernas. Sepanjang hari melek saya, waduh bahaya melek terus ini. Wah, masuk vitamin itu, mahal sekali. Terus dia ngomong ke saya, salah kamu, melayani capek kamu yang salah. Renungkan kata-kata ini, saya merenung, bertahun-tahun saya merenung Bapak Ibu. Saya tahu ternyata, selama ini saya menjadikan pelayanan itu beban. Kalau Bapak Ibu jadikan pekerjaan, keluarga, pelayanan itu beban, Anda pasti akan mengalami kelelahan. Betul kira-kira? Tapi kalau Anda memandangnya dari sudutnya Tuhan, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, maka Dia akan berikan kekuatan kepada kita. Kita baca sama-sama. Boleh klik? Halo. Nah, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Seperti yang saya katakan tadi, ada banyak pilihan. Lorong-lorong itu pilihan kita. Kecenderungan kita memilih dan mengendalikan. Nih. Hidup ini kebanyakan orang itu kepingin mengendalikan. Kalau dia yang mengendalikan, dia merasa akan baik-baik saja. Sama dengan saya baru bertobat 2024 kemarin. Baru bertobat, saya pikir sudahlah. Ini tim, ini gerejanya Tuhan, bagaimanapun ini pasti Tuhan yang pelihara. Saya berusaha untuk itu, dulu. Ya sekarang masih sisa-sisa, miring dikit tak gini kan, ada yang tahu kan, mesemnya di belakang biasanya. Kan gitu ya. Audisi, apa Bapak Ibu? OCD, ya masih gak ngantuk ya. Yang lain udah pasrah tadi, biarin. Loh, kat guyu. Oke, sampai mana tadi? Saya berusaha untuk mengendalikan semua. Kalau saya yang jadi, kalau ini ditugaskan ke saya, kalau saya yang memimpin, pasti baik. Namanya orang kerja sama tim, tidak selalu mulus. Betul apa salah kira-kira? Namanya orang, Mas Odi, betul. Anak buah akeh soalnya ngerti. Nggak selalu mulus. Kadang kita kepenginnya seperti ini, tapi yang di lapangannya seperti itu.
Beban saya akhirnya. Waduh, stres saya. Ini ya opo. Saya teringat kata-kata Om tadi, pendeta yang senior. Jika kamu melayani Tuhan, terus kamu capek, ada yang salah dengan dirimu. Bapak Ibu, tanya sama istri saya. Saya tadi malam itu tidur jam 11 malam. Bangun jam 12 lebih 15. Sampai sekarang saya belum tidur, Bapak Ibu. Nanti habis ini baru tidur. Terus nganterin anak-anak sebentar, terus komsel. Saya minggu kayak punya banyak kekuatan, kayak Superman saya minggu itu. Tapi harus tidur sebentar, memang habis ini saya tidur sebentar, plek, aman lagi saya. Tapi kalau hari-hari biasa, wes, kayak beruang tidur saya ini Bapak Ibu. Terus kena AC dikit langsung. Saya berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan sedang inginkan dalam hidup kita. Mending kita sadar lebih awal bahwa tidak semua harus saya tangani. Tidak semua harus saya kendalikan. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin mana yang menjadi tanggung jawab saya. Dan di situ saya akan belajar untuk terus menyerahkan kepada Tuhan supaya saya tidak lelah. Jadi saya serahkan di depan, bukan serahkan pada saat ada masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kadang kita seperti ini, dikit-dikit mengandalkan feeling. Feelingku tuh kan, ya kadang feeling kita ada benernya, kadang ada juga hokinya Bapak Ibu. Daripada ngandalin feeling, mending ngandalin Tuhan. Sebelum semua terjadi, sebelum kita melangkah, tanya Tuhan. Karena dia yang di atas. Dia lebih tahu kita harus belok kanan atau kita harus belok kiri. Kalau kita mengandalkan Tuhan, meskipun ujungnya tidak terlihat, pasti kita masuk ke dalam jalan keluar yang benar. Amin. Kita nggak akan putar balik. Aku nggak ngerti ujungnya, tapi Tuhan yang nyuruh. Kanan Riko, ya kanan. Habis itu ngiri Riko, oke ngiri. Karena Tuhan yang nyuruh, saya yakin saya pasti bisa keluar dari labirin itu. Amin. Tapi kalau saya nggak ngandalin Tuhan, ya dengan kata lain seperti ibadah tadi pagi, saya coba kanan, nggak bisa. Saya coba kiri, tuh nggak bisa mentok. Ya apa nih? Oke, saya akan lorong, ganti lorong. Balik lagi terus. Habis waktu, tenaga, kuota, apapun itu habis. Baru kita teriak, Tuhan, tolong dong. Dari Tuhan, Riko wis keluar dari dulu, kamu baru minta tolong. Ya, tetap ditolong sama Tuhan. Ya, kiri, kanan. Kita baca ayat terakhir ini, boleh dibantu klik. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah mengalami kekeringan rohani. Apa itu kekeringan rohani? Tidak bisa berbuah. Jangankan berbuah, daunnya saja nggak bisa hijau. Orang yang mengandalkan Tuhan berarti sama dengan orang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan. Jadi orang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan dan yang mengandalkan Tuhan, orang ini pasti stabil hidupnya, tenang hidupnya, dan pasti akan terus berbuah. Beda sama orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan dirinya sendiri. Rohaninya kering. Contoh rohaninya kering bagaimana? Suka mengeluh. Tahu mengeluh Bapak Ibu? Seperti bangsa Israel. Tiang awan, tiang api, mana? Daging. Masih sambatan. Pizza. Gonok soto dah Tuhan. Sudah roti dari surga, daging keluar. Tiang awan, tiang api, itu mujizat besar itu, 40 tahun. Masih sambatan, mengeluh.
mengutuki, menyesali, dan seakan-akan gak ada harapan, tidak semangat, dan hal negatif lain selalu terucap lewat mulutnya, karena pikirannya seperti itu. Ada banyak orang Kristen yang ke gereja, tapi dia kering. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan Tuhan, dan dia tidak berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tapi kalau orang itu berjalan dalam kebenaran Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah kering. Dia selalu menikmati berkat Tuhan. Orang ini selalu mengucap syukur. Itu cirinya salah satu. Makan apa tadi pagi? Puji Tuhan, makan tahu sama nasi tok. Betul ya? Kemarin makan, puji Tuhan, kemarin masih makan telo. Yang lusa gimana? Puji Tuhan, lusa aku ikut puasa dengan saudara-saudara sekitar. Tapi kalau orang kering, makan apa tadi? Duh, tahu tok. Beda kan? Kemarin makan apa? Kata duit aku, telo. Lusa yang lalu makan apa? Melok poso. Beda gak? Siapa yang kering di sini? Siapa yang selalu dapat air? Orang yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya hijau dan dia berbuah. Bapak Ibu saya mau tanya. Bapak Ibu lebih suka pohon kering atau pohon yang beri hijau Bapak Ibu? Kenapa? Menyegarkan mata. Betul ya? Mata bisa enak. Kalau lihat pohon yang kering kenapa enggak suka Bapak Ibu? Bawaannya mati kayaknya. Betul ya? Enggak ada harapan. Sadar enggak kalau kita mengeluh terus, orang lain lihatnya kita kayak mau mati. Senggol kiri kanannya. Jangan mengeluh. Kayak orang mau mati aja. Saya sama istri itu paling sebel kalau didatangi orang. Aduh, sepi-sepi, ngene iki sepi, apa bayar utang, kewesel saya Bapak Ibu. Sing utang kono, sing disambati kene. Astaga. Ya apa iki sepi iki? Aduh, gak ngerti tau loh. Marah-marah. Keinginan sendiri dia tiba-tiba marah. Ke gereja, yes ke gereja. Tiap minggu. Tapi ucapannya itu negatif. Ucapannya itu tidak pernah membangun. Enggak ada buah yang tumbuh. Lihat kalau orang itu ditanam di tepi aliran air. Air itu firman Tuhan. Air itu hadirat Tuhan. Kalau orang itu tinggal dengan air, dengan hadirat Tuhan, maka dia akan berbuah. Artinya apa? Pohon berbuah, pohon berbuah, saat pohon itu berbuah, apakah pohon itu menikmati buahnya? Bapak Ibu, please jawab. Saat pohon itu berbuah, apakah pohon itu menikmati buahnya? Ada buah jatuh, diambil sendiri ambil pohon, dimakan dewe gitu? Ada pohon yang seperti itu? Mitos itu. Saat pohon itu berbuah, siapa yang menikmati? Orang lain. Betul? Kalau Anda ditanam di tepi aliran air, hidupmu dinikmati oleh orang lain. Kalau engkau kecut, enggak ya enggak. Engkau enggak pernah dinikmati oleh orang lain. Ternyata engkau enggak berbuah. Pemain musik bisa masuk. Berjalan dalam kebenarannya, hidup dalam janji Tuhan, sikapi sama-sama. Pilihan di tangan kita. Tapi saya berharap Bapak Ibu memilih jalan yang benar bersama dengan Tuhan. Saya ungkapkan seperti ibadah tadi pagi, situasi belum membaik.
tetapi kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti mengalir atas kita. Ucapan syukur. Saya belajar mengucap syukur Bapak Ibu. Dulu harus semuanya serba ada, semuanya serba cak 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 cak. Tapi setelah saya mengerti, memahami, harus belajar mengucap syukur. Sabar, tahan. Saya belajar jangan sampai saya keluar. Berusaha jangan sampai saya keluar kata-kata yang negatif. Yang sambatan, yang apa tadi, keluh kesah. No. Belajar. Berapapun yang diterima, berapapun yang dihasilkan, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Gak mudah. Tapi kalau Anda ditanam di tepi aliran air, artinya firman yang ada di sekitar kita, hadirat Tuhan yang ada di sekitar kita, engkau pasti bisa bersyukur melihat kebaikan Tuhan di balik situasi kondisi yang sedang terjadi. Tidak mudah. Itu hanya bisa dilakukan hanya oleh orang-orang yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Cek diri kita masing-masing. Aku pohon yang mana nih? Aku pohon yang kering. Sudah hampir mati, udah mau mati sudah ini, tinggal ditebang. Atau aku pohon yang ditanam di tepi aliran air. Aku yakin aku akan berbuah. Saya tidak bisa menikmati buah pelayanan saya. Bapak Ibu yang menikmati. Orang lain yang menikmati. Saya saksikan, ada 1-2 orang yang sebelum kami berangkat pengobatan, ngeribetin minta ampun. Luar biasa. Gak nurokno bahasa Jawanya. Wah, bertengkar hebat Bapak Ibu. Dari gereja lain. Tahu enggak? Pada saat kami harus berangkat, dia melihat status saya. Bapak pulang kampung tah. Hamdan yang ngomong, dipikir saya Upin Ipin. Pulang kampung jadi ini. Saya ini Mail bukan Upin Ipin. Lebih jauh lagi. Ada orang bukan Hamdan. Bapak ngapain? Ke sana, jalan-jalan ya. Saya fotokan di rumah sakit, bro. Loh, siapa yang sakit? Istri saya. Loh, harus pengobatan di sana, harus operasi. Terus dia ngomong apa? Bapak, sampai kemarin saya ribetin. Saya pikir Bapak cuma guyon kalau ibu sakit. Ternyata sampai detik kemarin Bapak harus jalan kemana, ke rumah sakit mana, ngurusin ibu. Tapi masih balesin chat saya, masih terima telepon saya, masih mau saya konseling dengan Bapak. Saya pikir saya hamba Tuhan. Dia bilang apa? Terima kasih ya Pak. Saya tersadar, saya gak kasih firman. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Saya tersadar Pak. Saya gak bisa menikmati buah saya, yang menikmati orang lain. Kita nggak bisa bilang hebat pelayanan kalau engkau nggak bisa berbuah, atau engkau berbuah tapi busuk, kecut, nggak ada vitaminnya seperti yang Bu Retno minggu lalu katakan. Tapi kalau kita berusaha berjalan dalam kebenaran Tuhan, mungkin tubuh kita rasanya pengen istirahat Tuhan, pengen istirahat rasanya. Tapi pelayanan jalan ke sana, jalan ke situ. Saya coba lakukan. Saya berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Dan saya berharap apa yang saya lakukan memberkati semuanya. Sama dengan Bapak Ibu pun sama. Mari berlomba untuk mengejar kehadiran Tuhan. Mengejar firman Tuhan dalam hidup kita. Saat kita mengejar dan tinggal dalam hadirat Tuhan seperti itu, engkau akan berbuah. Dan buahmu akan dinikmati orang lain. Sehingga orang akan datang. Makasih ya Pak. Makasih ya Bu. Saya cuma tanya, terima kasih untuk apa? Terima kasih. Sudah sabar mendengar saya. Sudah mau menerima saya.
sudah saya mau repotin. Saya cuma tersenyum saja Bapak Ibu. Kadang perbuatan kita jauh lebih super power daripada perkataan kita. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita berlomba untuk mencapai level yang lebih baik lagi. Berbuah, berbuah, berbuah. Orang lain menikmati, Tuhan dimuliakan. Saya berharap firman ini memberkati Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri.